Selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita lanjut lagi cerita novelnya, yaitu yang berjudul tentang My Dudais Mafia. Penulis Rim Tim Tam. Episode 19. Author of. Dennis mengetukkan jarinya di setir kemudi mobilnya. Dia masih menunggu beberapa menit sampai bel pulang sekolah kedua anaknya berdering. Biasanya Dennis datang tepat waktu, tapi kali ini dia datang terlalu cepat. Dia kembali melirik jam tangannya. 2 menit lagi, gumamnya. Dia hendak turun, namun terhenti saat melihat seorang wanita cantik yang baru saja turun dari dalam mobil Mini Cooper hijau. Cantik, saking cantiknya membuat jantung Dennis berdetak semakin cepat. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya mampu menatap setiap langkah wanita itu menuju perkarang sekolah. Bibir Dennis keluh hanya untuk sekedar mengucapkan beberapa kata. Dia hanya mampu terdiam di dalam mobilnya. Seira berjalan perlahan memasuki perkarangan sekolah. Ini memang sudah kebiasaannya datang ke sekolah bocah-bocah kesayangannya. Seira pergi kemana selama ini? Dia gak kemana-mana, hanya pindah rumah saja agar tak bisa dilacak Dennis. Selama 2 tahun belakangan ini Seira selalu memantau Dennis dari jauh. Betapa stresnya Dennis sampai membunuh banyak anggota tak bersalahnya. Menangis di kesendiriannya. Serangan panik yang sering melandanya. Seira tahu, tapi dia hanya diam saja. Biarlah itu sebagai hukuman Dennis. Kasihan juga sebenarnya, tapi sudahlah. Selamat siang Bu. Anda ingin menjemput mereka lagi? Tanya wali kelas Kiera dan Zeo. Seira tertawa anggun. Seperti biasa Bu, ujarnya lembut. Wali kelas tadi tersenyum, walau dalam hatinya mencibir Seira. Dia harus cari muka dulu. Tak lama Kiera dan Zeo keluar dari kelas mereka, dan saat melihat Seira, Mami, hai, anak-anak Mami. Seakan terjadi reuni keluarga, padahal ketiganya selalu bertemu. Kalian bentar lagi dijemput sama Dedi, ayo cepetan. Katanya mau makan bakso, ujar Seira semangat. Kiera dan Zeo yang saat ini sudah berusia 7 tahun, lantas mengangguk semangat. Mereka saling memegang tangan Seira dan berjalan bersama. Ingat ya, rahasiakan ini dari Dedi, ujar Seira. Keduanya mengangguk. Oke Mami, jawab Kiera semangat. Alasan kenapa Kiera dan Zeo tak terlalu terpuruk, ya karena mereka masih bisa bertemu Seira. Walau tak sering, namun bisa membuat kerinduan mereka sedikit terobati. Nah, sekarang ayo kita mau kemana? Dek. Seira terdiam kaku. Suara ini. Wah mampus. Alarm peringatan miliknya berdering kuat. Dia langsung melepaskan pegangan kedua bocah itu dan berusaha lari. Mami pergi dulu ya, pamitnya cepat. Dia hendak lari namun Dennis terlebih dahulu menarik tangannya. Sampai masuk ke pelukan erat yang Dennis berikan. Dennis, diam. Tolong, diam. Biarkan aku memelukmu, agar aku tahu ini bukan Hicks, mimpi. Wah, apa Seira tak salah dengar? Seorang ketua mafia seperti Dennis nangis. Wah, debak. Seira menangkup wajah Dennis secara susah payah. Dia menyeka air mata yang bergulir di pipinya. Kap, Babang ganteng gak boleh nangis. Udah ya Seira minta maaf karena ninggalin Babang, bisiknya lembut. Dennis malah menguatkan tangisannya. Dia menggenggam tangan kanan Seira dan mencium telapak tangannya.
Hiks, aku senang. Hiks, karena ini bukan mimpi. Huhu, Seira, Dennis kangen. Hiks, huhu. Seira gemas, saudara-saudara. Lucu banget sih. Hari ini Seira akhirnya tertangkap dari aksi sembunyi-sembunyinya. Ya memang nampaknya ini saatnya dia berhenti bersembunyi. Tolong jaga Dennis. Mau bagaimana lagi? Seira sudah terlanjur berjanji. Episode 20. Author of. Dennis mendusel di perut rata milik Seira. Dia asik mendusel di sana dan mengabaikan pekerjaannya yang menumpuk di meja kerja. Setelah menjemput dua bocil dan berakhir bertemu dengan Seira lagi, Dennis langsung membawanya ke kantor dan memeluki Seira sejak 1 jam yang lalu. Dennis, aku lapar, bisik Seira di telinga Dennis, membuat pria itu sedikit berjengit karena kaget. Dia melepas pelukannya dan menatap wajah cantik Seira dari bawah. Lapar? Kamu lapar? Tanyanya lugu. Seira mengangguk. Dia mengelus rahang Dennis yang sudah ditumbuhi bulu-bulu kasar. Gak suka Seira, cukur dulu ini. Geli aku megangnya, ujar Seira. Dennis terdiam. Kalau Seira geli nanti dia gak mau nyentuh wajah Dennis lagi. Dia segera bangkit dan langsung berlari ke kamar mandi. Wajahnya harus bebas dari brewok, biar Seira gak geli. Seira tersenyum saat pintu kamar mandi tertutup. Dia berdiri lalu berjalan ke arah meja Dennis. Dengan santainya dia mengambil sesuatu dari saku kemejanya dan menuangkan benda itu ke dalam gelas berisikan air putih milik Dennis. Hiduplah dengan damai setelah ini. Seira kembali duduk di sofa dengan gelas air tadi di tangannya. Dia meletakkan gelas itu di meja. Rencananya harus berhasil. Jangan sampai gagal. 10 menit menunggu. Akhirnya Dennis selesai dari kamar mandinya. Dia berjalan riang ke arah Seira dan langsung duduk di sebelahnya. Tangannya memeluk bahu Seira dan mendusel di bahunya. Sayang Seira banyak-banyak, gumamnya bahagia. Seira tersenyum lagi. Sayang Dennis banyak-banyak, balasnya. Seira menangkup wajah Dennis dan langsung menyambar bibirnya. Dengan nakal tangannya merangsek masuk ke celana kerja yang Dennis kenakan. Wajah Dennis langsung memerah dan bulir keringat mengalir di dahinya. Desahnya tertahan saat merasa Seira memegang miliknya dengan erat. Decapan demi decapan terdengar di ruangan itu. Seira melepas ciumannya dan beralih di leher Dennis. Dia menjilat, menggigit lalu menghisap leher Dennis. Sampai membentuk kismar keunguan di sana. Seira. Dennis mengeram pelan saat miliknya mulai mengeras dan tegang. Seira menyeringai. Dia menggesekkan pantatnya ke milik Dennis. Dia suka melihat bagaimana wajah Dennis basah di bawahnya. Mendesah terus, bisiknya. Dennis menggigit bibirnya. Jangan. Seira. Desahnya lagi. Tangannya berusaha menahan tangan Seira agar berhenti bermain di kemaluannya. Seira menggenjot di perut bawah Dennis. Tidak sampai ke nunutnya. Itu membuat Dennis semakin terangsang dan merasa gila. Seira. Berhenti. Desahnya terus. Seira menggeleng pelan. Dia melihat bagaimana Dennis kelelahan karena menahan hasratnya. Itu sudah cukup menjadi bukti bagaimana Dennis dapat menguasai dirinya. Seira kembali mencium bibir Dennis dan menghisapnya kuat. Seira memasukkan satu tangannya ke dalam kemeja Dennis. Lalu dengan nakalnya dia memencit puting kanan Dennis. Seira nakali. Seira tertawa pelan.
Dia semakin memencit puting itu sampai membuat dada Dennis membusung ke atas. Berhenti. Sudah. Cukup. Lirihnya memohon. Ini penyiksaan. Ya benar. Ini penyiksaan bagi Dennis. Seira tersenyum lembut. Dia kembali mencium leher Dennis dan membuat kiss mark di sana. Seira mengambil gelas berisikan air putih tadi. Dia memasukkannya sedikit ke mulutnya lalu mencium bibir Dennis lagi. Lalu meminumkan air itu ke mulut Dennis. Tidur sebentar. Aku menunggumu di rooftop kantormu ini, bisik Seira. Dennis mengangguk. Dia memejamkan matanya. Ada sesuatu yang mengganjalnya. Tapi apa? Setelah ini, semua akan berakhir. Seira memang sudah menduga, akhirnya akan menjadi seperti ini. Dia maupun Dennis, bukan takdir dan bukan jodoh. Dia tak bisa memaksakan diri agar menjadi jodoh Dennis. Aku mencintaimu, tapi Seira mencintai Dennis. Yang terpenting dia sudah memenuhi janjinya pada wanita itu, agar menjaga Dennis dan memberikan sedikit kebahagiaan untuknya. Tugasnya hanya itu. Episode 21. Author of. Dennis menatap dingin wanita yang berdiri tak jauh darinya. Dennis amat sangat emosi. Dia bahkan memanggil 6 anggotanya yang bekerja di kantor. Kenapa Dennis seemosi ini? Wanita jalang. Siapa yang mengizinkanmu melakukan hal buruk itu pada tubuhku? Sarkasnya dingin. Seira hanya diam menatap Dennis. Bagus. Obatnya sudah bekerja. Memangnya kenapa? Tantang Seira tak takut. Dennis menggeram rendah. Emosinya semakin memuncak. Sedari awal saat dia bangun dari tidurnya di kantor. Keadaannya dibilang kacau. Bibir yang agak bengkak. Leher yang terdapat kiss mark. Dan Dennis tak ingat apapun. Saat dia berinisiatif mencari di CCTV, wanita itulah yang menjadi penyebabnya. Dennis tak suka tubuhnya disentuh sembarang orang. Dan wanita rendahan itu berani mencium dan membentuk kiss mark di lehernya. Jalang. Wanita rendahan. Desis Dennis dingin. Dia mengambil pistol dari saku jas dalamnya. Dan mengarahkannya ke arah Seira. Seira hanya tersenyum santai. Apa? Kau mau menembakku? Tanya Seira tak takut. Dennis semakin marah. Dia benci direndahkan. Ya, aku mau menembakmu, bisik Dennis dengan gilanya. Dor. Seira diam. Peluru itu melewati telinga kanannya. Dennis tak bermaksud jelas ingin menembaknya. Kau takut tuan? Ujar Seira semakin membuat Dennis emosi. Dia berjalan mendekati Seira. Semakin dekat dan dekat. Saat berada di depannya, Dennis menempelkan pistolnya di pelipis Seira, lalu menyeringai. Kau harus mau jadi jalangku, atau kau mati, ujar Dennis melakukan penawaran. Seira tertawa terbahak. Dia mengelus dagu Dennis yang sudah bersih dan tidak brewok lagi. Lebih baik aku mati tuan. Jawabnya lembut. Dennis merasa direndahkan. Apa dia seburuk itu sampai menjadi jalangnya saja wanita itu tak mau. Pegangannya pada pistolnya mengerat. Tatapan matanya terlihat terluka. Harga dirinya seperti diinjak karena wanita itu memilih untuk mati daripada menjadi jalangnya. As you wish, bitch, lirih Dennis datar. Seira memejamkan matanya. Senyum lembut terpatri di wajah cantiknya. Dennis ragu. Apakah dia harus membunuh wanita lancang ini atau tidak? Tapi egonya kembali menang. Dia menyeringai kemudian. Dor. Tak main-main. 2 tembakan Dennis berikan di pelipis Seira.
membuat wanita itu tewas seketika. Tubuhnya limbung ke belakang dengan darah yang menetes dari kepalanya. Dennis menjatuhkan pistolnya dan menahan tubuh Seira. Dia menatap wajah damai Seira yang terdapat senyum di sana. Tes, tes, air mata. Kenapa aku menangis? Lirihnya serak, tubuhnya lunglai. Dengan tangan yang masih menahan tubuh Seira yang sudah tak bernyawa, Dennis terduduk di lantai. Kepala Seira berada di pangkuannya, dan air mata masih mengalir dari kedua matanya. Kenapa? Aku menangis. Sakit sekali, Hicks. Kenapa sangat sakit? Lirihnya pilu. Dia memeluk kepala Seira yang sudah berdarah-darah dan menangis keras. Arg, Hicks. Sakit, Hicks. Rasanya sangat sakit, Hicks. Kenapa? Racaunya parau. Dia tak tahu, tapi dadanya seperti ditusuk ribuan pisau sampai merobeknya. Meremas jantungnya sampai bernapas saja Dennis rasanya tak bisa. Arg, Hicks. Kenapa sesakit ini, Hicks? Kau siapa? Kenapa kau bisa membuatku sesakit ini, Hicks? Kenapa? Denia tidak tahu, tapi ini seakan pernah terjadi. Jagalah Dennis, lalu berikan dia agonis dopamin agar dia lupa. Sebelum itu lakukan hal yang bisa membuatnya marah jika dia sadar. Seperti yang dia lakukan pada istri terdahulunya. Istri yang dia bunuh karena dia masih dalam pengaruh obat itu. Bahkan sampai sekarang dia masih linglung tentang kematian istri dan anaknya. Lalu, kenapa kamu masih hidup? Aku ibu Kiera dan Zeo. Aku sengaja tak memberikan obat itu agar kedua anakku bisa hidup. Dan akulah yang pergi menjauh. Kenapa begitu? Tak ada kebahagiaan jika kau bersama Dennis. Musuhnya banyak, dan hidupmu akan selalu terancam. Jadi, istrinya mati bukan karena kutukan. Ya, tentu saja iya. Kutukan agar Dennis tak bisa merasakan kebahagiaan sepanjang hidupnya. Ini balasannya, karena sudah membunuh ratusan orang tak bersalah. Pembunuh tak berhak bahagia. Benar, Dennis pembunuh. Dia tak berhak bahagia setelah merenggut kebahagiaan orang. Dan kali ini, Dennis kembali kehilangan cintanya, karena dirinya yang tak pantas bahagia. Karena dia sudah membunuh banyak orang demi pekerjaan dan kesenangannya. Katakan padaku, Hicks, kenapa rasanya sangat sakit, Hicks? Isak Dennis. Dia mengelus dahi Seira yang penuh dengan darah. Kemudian kembali memeluknya erat. Memeluk tubuh dingin Seira yang tak bernyawa. Brak. Pintu rooftop terbuka. Kedua anak Dennis berlari masuk dengan raut wajah panik plus pucat. Apalagi ditambah melihat kondisi Seira yang tak bernyawa. Wah, Mami. Tangis Kiera pecah seketika. Dia memeluk Seira yang masih dipelukan Dennis. Hicks. Dedi apakan Mapmiha? Hicks. Dedi bunuh Mami. Dedi jahat. Dedi pembunuh. Tangisnya histeris sembari menjambak rambut Dennis. Membuat pria itu semakin menangis kencang. Kenapa jambakan ini terasa deja vu? Seakan Dennis sering merasakannya. Kala itu, tangis dan darah bertumpahan. Menjadi saksi bisu dari apa yang sudah terjadi. Bersambung.